Yeah. Nah, kalau anak-anak yang kena jantung lagi biru nyesek itu sebetulnya bisa ada treatment. Lah itu lututnya itu ditekuk. Nah, di lututnya ditekuk begini, ditekuk begini, terus sampai di perut. Nah, tapi pelan-pelan aja. Jadi biar ada oksigen itu naik. Itu biar naik ke otak lagi. Kemarin itu karena saya nanya dijelaskan sama dokternya, dokter bedahnya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di studio Bagana di Menara 165 dengan saya Ratman Aspari. Saya Panili Sujani. Dan alhamdulillah Mbak, kita kemarin 2 hari sudah menyelesaikan tugas untuk pendampingan pasien yang sakit ke rumah sakit jantung. Kehujanan Mas pulangnya. Ya, alhamdulillah kemarin sih cukup ada macet total yang pas hari Selasa. Tapi ya alhamdulillah kita kemarin sudah bisa diselesaikan di hari Rabunya. Hari Rabu ya. Nah itu Mas Ratman, Mas Ratman kan sudah lama pendampingan untuk yang pasien Arsaka ini. Sebetulnya mulai diketahui anak ini bocor itu di umur berapa? Karena kayaknya kemarin dari ngobrol santai dengan orang tuanya itu dari lahir itu belum ketahuan. Kalau kebetulan sudah sekitar umur berapa tahun baru diketahui gitu Mbak. Berarti sudah hampir setahunan mungkin hampir setahunan gitu kan. Ibunya baru mengetahui kalau itu pas waktu di diagnosa gitu kan ada kelainan itu. Nah, biasanya kalau anak-anak yang bocor jantung atau bahasa medisnya itu regurgitasi, baik yang regurgitasi yang pulmonal, aorta atau yang lain itu biasanya ada gejalanya yang hampir sama. Kemarin juga kita sempat ngobrol Mas, mereka anaknya itu di awal-awal itu sering muntah. Terus karena dia ada penyumbatan juga kalau nggak salah penyumbatan di paru kalau dari dari info dari dokternya kemarin itu. Ada penyumbatan dari jantung yang ke paru, jadi ada darahnya itu istilahnya nggak bersih, jadi numpuk kemana-mana. Itu kemarin kuku ada warna biru, terus di bibir juga, mulut itu kelihatan biru biru. Dan anaknya itu Mbak sering nungging gitu Mbak. Itu ini Mas, sebetulnya refleks alam caranya. Jadi karena kekurangan oksigen ke otak, jadi anaknya itu kan sering nyesek. Biasanya kalau nyesek itu memang kayak sujud gitu loh. Atau sebetulnya ada kemarin kita sempat ngobrol sama dokter bedahnya. Kebetulan saya kan ikut masuk ke dalam mendampingi. Nah, ini mungkin sedikit info Nah, kalau anak-anak yang kena jantung lagi biru nyesek itu sebetulnya bisa ada treatment. Lah itu lututnya itu ditekuk. Nah, di lututnya ditekuk begini, ditekuk begini, terus sampai di perut. Nah, tapi pelan-pelan aja. Jadi biar ada oksigen itu naik. Itu naik ke otak lagi. Kemarin itu karena saya nanya dijelaskan sama dokternya, dokter bedahnya. Karena saya nanya, "Dok, itu kalau lagi biru itu apa treatmentnya?" Nah, ternyata
seperti dikasih itu. penjelasan itu ya. Kalau yang alami memang anak itu seperti itu, bisa nungging atau tiduran agak miring nada tengkurap itu. Ya, ini si pasien ini kan Arsaka Kenandra, umur 2 tahun 7 bulan ya. Nah itu kan awalnya itu diperiksa di Rumah Sakit Fatmawati, Mbak. Nah Rumah Sakit Fatmawati itu katanya di sana alatnya kurang lengkap lah. Tadinya mau dirujuk ke Harapan Kita, cuman Harapan Kita belum sempat belum jadi lah. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang di Matraman, Jantung Matraman. Oh iya. Iya, tapi kabarnya itu sudah di kateter di Fatmawati. Pernah di kateter itu waktu September ya, kita 2025. Iya. Oh iya, karena mungkin kan harus bedah besar ya istilahnya. Kalau saya istilahnya ngomongnya bedah besar, tidak tahu istilah medisnya apa, karena kan bedah benar-benar dibedah di ruang ini. Tulang dadanya yang dibedah. Jadi rujukannya mungkin itu kayak Rumah Sakit Harapan Kita atau Rumah Sakit Jantung besar, termasuk Rumah Sakit di Jantung yang Jakarta ini. Iya. Dan itu kan kasihannya itu, Mbak, tempat tinggal si orang tuanya itu kan di Ciseeng, sampai ke sana itu kan cukup jauh ya. Nah perjalanannya aja itu memakan waktu yang lumayan lah. Apalagi kalau misalnya dia berkendaraan dengan motor atau apa gitu kan. Nah pernah suatu waktu dia nggak sampai ke rumah sakit karena hujan dan balik lagi, Mbak. Berarti masih pakai motor dari rumah dulu. Sudah berangkat. Iya, terus balik lagi. Saya nggak bayangin, Mas. Nek pas naik motor itu anaknya tiba-tiba biru, terus dia kepingin nungging, kepingin menyelamatkan, istilahnya penyelamatan diri. Itu terus orang tuanya gimana, Mas? Nah itu saya juga ini kan kasihan juga, Mak. Ya makanya alhamdulillah kemarin tim dari kita dari Bagana sudah mendampingi dan kita udah menjemputnya, terus antarkan sampai ke rumah sakit, dan alhamdulillah kemarin kan sudah fasilitasi dan udah diperiksa, udah konsultasi ke dokter bedah dan anestesi ya. Iya. Dan mungkin hasilnya kemarin banyak kan yang masuk ke dalam, mungkin bisa diceritakan Mbak. Iya. Kalau untuk yang jadi ini sudah kemarin itu saya kebetulan ikut memang masuk untuk yang pendampingan di dokter bedah dan dokter anestesi. Karena dari dokter jantung memang sudah memberikan treatment harus operasi, karena itu yang selain bocornya juga itu yang penyempitan itu harus operasi. Nah kemarin penjadwalan dokter bedah itu hanya mengatakan resikonya ini memang tidak bisa sembuh tanpa operasi. Tapi operasi itu pun semua operasi apapun itu ada resiko berhasil, resiko gagal, dan kalau jantung itu memang setiap kali habis operasi itu pasti masuk ke ICU. Jadi ada pemantauan mungkin 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam tergantung kondisi pasien. Kemarin dijelaskan dokternya seperti itu, dan penjadwalan untuk tindakan operasi. Penjadwalannya itu kemarin kan sudah kita sama-sama diberitahu bahwa penjadwalan operasinya itu kemungkinan di minggu ketiga Desember atau keempat. Tapi disampaikan juga kalau ada pasien yang minggu kedua cancel operasi itu bisa masuk untuk di minggu kedua. Jadi lebih cepat gitu ya, Mbak. Kalau dari sisi dokter anestesi sih cuman menjelaskan ini bahwa operasinya itu operasi besar, anestesi total. Lama operasi itu antara 5 sampai 6 jam. Itu sih kemarin sih
disampaikan pas saya ikut masuk gitu. Ya mudah-mudahan. Dan ada satu lagi saya disampaikan, jadi dokter itu pesan anak yang mau masuk operasi untuk dijaga kondisinya, jadi benar-benar dari sisi kesehatan gitu Mbak. Fit lah ya, biar fit ya. Istilahnya tidak demam, tidak batuk, tidak flu. Itu aslinya sebelum operasi itu ya, kondisi sebelum operasi. Dan kemarin waktu pemeriksaan saturasi oksigen itu cuma 70 Mbak katanya. Itu gimana Mbak? Itu termasuk yang rendah. Sebetulnya saya juga begitu lihat cuma 70, karena itu kan biru ya, Mas. Jadi penyempitan dari ruang saluran dari paru ke jantung itu yang nyempit. Jadi oksigen yang harusnya masuk dari paru-paru ke otak itu suplainya kurang. Padahal harusnya kalau saturasi normal itu di atas 92. Berarti masih kurang gitu ya. Kurang jauh. Dan itu seharusnya butuh kalau ini tuh ditambah oksigen. Harusnya di rumahnya itu. Karena pengalaman pakai oksigen itu ya. Oksigen. Itu memang makanya butuh operasi cepat karena itu termasuk saturasi oksigennya itu selalu rendah. Mungkin banyak punya tip apa untuk orang tua yang kemarin saya lihat anak-anaknya kan banyak anak-anak kecil sudah terjadi bocor jantung itulah. Ini mungkin ada tip kita saling berbagi lah gitu Mbak. Sebenarnya berbaginya gini Mas. Kebetulan aku sendiri punya anak yang mengalami sendiri gitu. Jadi artinya bisa berbagi sih. Mungkin ini berbagi untuk kawan-kawan di luar, kawan-kawan sahabat Bagana semua, untuk anak-anak yang sudah memiliki, sudah ketahuan ada bocor jantung. Yang pertama itu orang tua itu jangan panik, terus tetap tenang, jaga stamina. Sebelum menjaga stamina anak, stamina orang tua juga harus fight. Yang kedua, usahakan anak itu tidak sering flu, batuk dan masuk angin. Jadi makanya anak-anak yang kena bocor jantung di anak-anak itu kita memberikan suplemen tambahan. Vitamin itu baik vitamin yang langsung atau dalam bentuk makanan. Tapi tetap vitamin itu penting. Terus yang ketiga, jaga kesehatan, kebersihan. Kebersihan misalkan jadi gini, karena kemungkinan anak yang kena jantung bocor itu akan lebih mudah terkena bakteri. Sebetulnya saya ini mengalami sendiri. Jadi anakku kan bocor dari kecil, tapi pada saat di rumah terus sudah bagus karena pertumbuhannya bagus, bocornya itu menyempit, sudah kecil. Lah kemudian pada saat kan sudah masuk SMP itu alhamdulillah penyempitannya itu menjadi kecil banget. Nah SMA itu sudah lolos SMA. Di boarding itu atau makanya di tempat sekolahnya itu kena bakteri. Bakteri. Sebetulnya bakteri Staphylococcus itu bakteri yang ada di kulit kita secara umum. Kalau kita di hidung, di itu kita biasa itu ada sebetulnya untuk orang biasa itu tidak berpengaruh lah Mas, biasa aja. Tapi berarti harus sering cuci tangan kali ya. Pakai cuci tangan, pakai sabun. Terus kalau habis dari luar muka dicuci di itu. Tapi untuk anak-anak kan orang tuanya yang peduli lah, yang lebih peduli itu jadi ada bakteri masuk hingga masuk itu nempel. Harusnya kalau orang umum tuh biasanya suka hilang. Kadang yang radang tenggorokan itu loh Mas. Radang tenggorokan kalau di orang sehat kan sudah dikasih obat langsung naik kembali lah. Ini bakterinya malah masuk ke sendi, terus terakhir malah masuk ke jantung. Itu yang membuat pembengkakan di klep atau di jantung. Dan ini yang pernah terjadi dan itu terjadi cuman nggak terjadi sama anak saya. Kebetulan kemarin kan ada anak-anak juga yang udah remaja. Aku ngobrol juga sama ibunya, ternyata itu kasusnya sama anak saya. Jadi ada klepnya yang
istilahnya waktu itu klepnya bengkak, ternyata ya ada bakteri, ada bakteri. Jadi memang itu jaga kebersihan itu penting istilahnya lah ya. mutlak penting gitu. Nah, itu untuk yang sudah lah, untuk orang tua yang istilahnya ada kemungkinan anak-anaknya itu. Jadi pertama tanda-tanda anak itu mengalami gangguan jantung itu biasanya anak-anak itu sering muntah. Oh, sering muntah. Iya, kita sebelum ininya pada biru Mas itu muntah. Muntah dulu. Jadi muntah misalkan setiap pagi muntah. Kalau yang Arsaka itu kan dulu setiap pagi muntahnya. Kalau anak saya setiap malam muntahnya. Nah, itu muntah pertama. Jadi muntah yang tidak ada sebab misalnya kalau muntah orang ini kan habis makan makan kenyataan. Kalau ini kan tiba-tiba nggak apa-apa tiba-tiba muntah. Itu satu. Terus kalau berkegiatan misalkan lari tiba-tiba itu dia jatuh atau jatuhnya tapi telungkup itu atau kalau anak masih di bawah 2 tahun masih 1 tahun kan belum bisa ngomong, dilihat begitu lari-lari kegiatan kok kelihatan dia ngos-ngosan, itu juga harus diwaspadai. Maksudnya orang tua prepare lah. Atau anak-anak itu yang belum jalan itu ini, jadi kita nempel deketan, misalnya anak kita peluk itu kita berasa di detak jantungnya itu kedengeran. Jadi kalau kita normal kan berasa biasa. Nah itu dan ini ada beda. Sebetulnya ibu itu kalau harus lebih orang tua peduli, biasanya orang tua itu sebetulnya ngerasain ini kok beda, cuman nggak tahu ini bedanya itu karena apa itu lah. Itu mungkin beberapa tip itu untuk yang orang tua perlu perhatikan lah jadinya. Oke, terima kasih Mbak. Waduh, ini sangat bermanfaat ya. Ada beberapa tip, yang penting jangan panik, yang penting jaga kebersihan dan ibu harus lebih peduli kepada anaknya sejak kecil gitu ya. Baik Mbak, saya pikir udah cukup ini obrolan kita dan sahabat Bagana. Terima kasih. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam Bagana.